sore pemirsa, Liputan 7 kembali hadir ke hadapan Anda dengan informasi menarik dan terpercaya. Bersama saya, Ismi Wahismawati, inilah dia informasi selengkapnya. Senin 2 Oktober 2023 diperingati Hari Batik Nasional. Sejumlah mahasiswa-mahasiswi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sekaligus dosen pengampu mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita terlihat memakai pakaian batik. Baik pemirsa, kita beralih pada perkuliahan Teknik Reportase dan Investigasi Berita kembali berlangsung dan dipresentasikan oleh kelompok 3. Yang mana pembahasan pada kesempatan ini mereka mengambil tema atau judul yakni mengenal lebih dalam jurnalisme investigasi. Ya, terlihat kelompok 3 dengan personil yang lengkap yang mana beranggotakan terdiri atas Fadalah Zasmin, Yulitsa, Alda, Siti Nafisa, dan Pakitasa. Pemirsa, terkait jurnalistik dan jurnalisme, inilah dia pengertiannya. Jurnalistik dapat juga disebut sebagai seni berita. Jurnalistik adalah serangkaian kegiatan menghadirkan berita pada pembaca. Jurnalistik memiliki pengertian sebagai sesuatu yang menyangkut kewartawanan dan persurat kabaran. Sementara itu, jurnalisme diartikan sebagai pekerjaan mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menerbitkan berita dalam surat kabar dan lainnya. Secara normatif, jurnalistik adalah serangkaian kegiatan untuk mengungkapkan kebenaran dengan teknik tertentu. Hakikatnya, jurnalistik merupakan kegiatan serta proses yang tidak lepas dari upaya seorang wartawan dan jurnalis untuk memberikan informasi pada khalayak. Informasi yang diberikan pada khalayak juga diharuskan memiliki nilai dan unsur-unsur jurnalistik. Setelah diolah dan siap, informasi harus disebarkan pada khalayak luas secara berkala. Adapun tujuan jurnalisme adalah menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya bagi masyarakat agar dengan informasi tersebut masyarakat dapat membangun sebuah masyarakat yang bebas. Tugas jurnalisme diantaranya adalah membantu memperbaiki kehidupan masyarakat, menciptakan pengetahuan umum, mengedukasi masyarakat, menciptakan dan merumuskan bahasa, mengidentifikasi cita-cita masyarakat, merumuskan siapa yang pantas disebut pahlawan atau penjabat, dan lain sebagainya. Peran dan tugas wartawan terus diteliti dan perlu terus dikembangkan. Pemirsa, ada 9 prinsip dalam jurnalistik, diantaranya 1. Kebenaran, 2. Loyalitas. Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada masyarakat. 3. Inti jurnalisme adalah disiplin dalam melakukan verifikasi. 4. Jurnalis harus menjaga independensi atau kebebasan dari sumber yang diliput. 5. Menjelaskan kewajiban sebagai pengawas yang bebas terhadap kekuasaan. 6. Jurnalisme harus menyediakan forum untuk kritik, komentar publik, dan berkompromi. 7. Berjuang untuk membuat hal penting menjadi menarik dan relevan. 8. Wartawan harus menjaga agar berita proporsional dan komprehensif. 9. Wartawan mempunyai kewajiban untuk mendengarkan hati nuraninya. Pemirsa, secara global, jurnalisme telah berkembang dari waktu ke waktu.
sejalan dengan perubahan berbagai aspek dalam masyarakat, seperti aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, termasuk teknologi komunikasi. Perkembangan jurnalisme bahkan mengalami percepatan dalam tahun-tahun terakhir, terutama sejak internet digunakan sebagai basis komunikasi standar. Perubahan cara berkomunikasi ini berdampak pada perubahan cara-cara produksi dan konsumsi media, termasuk pada perubahannya karakter praktik jurnalisme dalam berbagai aspek. Jurnalisme hanya akan tetap eksis bila ia mampu beradaptasi dan responsif terhadap perubahan. Jurnalisme investigasi adalah bentuk peliputan berita yang mana para wartawan menelisik secara mendalam terkait informasi atau peristiwa yang mungkin membongkar korupsi, menelaah kebijakan-kebijakan pemerintah atau perusahaan swasta, atau menyiapkan tren ekonomi, politik, dan budaya. Seorang wartawan investigasi atau tim investigasi dapat menghabiskan banyak waktu, berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun hanya untuk menyelidiki satu topik saja. Praktik ini bertujuan mengungkap persoalan publik yang sengaja ataupun tidak sengaja ditutup-tutupi. Esensi jurnalisme investigasi juga tidak dapat dilihat dari besar kecilnya isu yang diberitakan dalam produk jurnalistik tersebut. Hal ini berarti tidak selalu liputan investigasi berasal dari isu-isu yang besar dan terkesan berat. Isu-isu ringan dan kecil juga memiliki kemungkinan untuk menjadi sebuah laporan investigasi. Pemirsa, kita lanjut ke beberapa pertanyaan. Di antaranya ada pertanyaan dari Sofia Yusuf. Ia bertanya, apakah ada investigasi yang tidak berhasil atau belum tuntas? Jawab kelompok 3, ada. Sofia Yusuf kembali bertanya, contohnya bagaimana? Saudari Yulisa sebagian dari kelompok 3 menjawab, kasus kematian Ayeksa yang belum terungkap. Sofia Yusuf kembali bertanya, kenapa belum tuntas? Apakah kurang investigasinya? Karena satu kasus tidak mungkin langsung terungkap begitu saja, membutuhkan proses yang panjang, atau mungkin ada kasus yang sebentar dan langsung terungkap. Jadi tergantung dari seberapa sulitnya kasus tersebut. Jawab Jasmine dengan sigap. Pertanyaan selanjutnya dari Alivia. Ia menanyakan, bagaimana dengan wartawan yang menerima suap untuk memberitakan berita hoaks? Berarti wartawan tersebut telah melanggar kode etik. Jawab Pakih dengan penuh percaya diri. Dilanjutkan dengan pertanyaan dari Pandi. Contoh berita investigasi di Indonesia apa? Kasus Sambo dan Jessica. Jawab Yulitsa. Baik pemirsa, itu tadi informasi terkait penjelasan dari kelompok 3. Saya, Ismi Wahismawati, beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di liputan 7 selanjutnya.